Berarti yang Windows ini, yang Windows apa itu, yang Windows Form itu loh, yang atas itu loh. Oh, Nah, ini Windows bener Desktop ini. gitu ya. Apa ini? Iya. WPF kan? Kita Iya. pakai WPF ya. Lanjut Pak. Saya memantau dulu. Codingnya gimana Pak hari ini? Nah, berarti pertama berarti memastikan input dulu. Hmm. Yang inputnya kan dari himpunan A. Hmm. Ini konsepnya, kalau saya itu konsepnya yang A itu adalah X. Nah, yang lain gimana ini saya nggak tahu. Yang A adalah X dari mana tuh Pak? Pokoknya manut ae oe. Dari sini ada nggak Pak dari PowerPoint ini? Atau enggak itu Ada sih. ngambil sendiri? Ada dari Lah terus engkau A sama B ini apa Mas? Himpunan A sama B-nya itu nanti masukannya. coba ke atas. Lihat yang linear dulu, yang gampang. Ya, lihat. Bukan? Terus Atas. pertama. Nah. Ini. Nah, itu aja. Nah. Kan rumusnya ini ya yang linear ya. Ya. X min A dibagi B min A. Kan yang track bar itu kalau menurut saya itu kan yang X-nya, nilai X. Track bar tuh yang ini ya, yang ini X. Iya, himpunan A itu misalkan A itu adalah X, itu X. Nah, terus A itu kan berarti yang dia kan nilai batas bawah gitu kan ya. Terus ada batas atasnya kan yang B. Nah, kalau saya itu yang batas bawah dan atas itu saya kasih nilai fix. Sudah ditentukan gitu ya? Ya, sudah ditentukan oleh si programmer. Kayak gitu. Yang X-nya berarti yang ditentukan ya Pak ya? Apa? Yang ditentukan tuh yang X-nya? Bukan X A sama itu, B. Oh, A sama B. Oh, oke. A sama B kalau saya sih. Hmm. Sebenarnya bisa juga itu dibikin bebas juga sih. Nanti bikin inputan lagi. Nggak masalah sih, bisa juga. Siap. Tapi untuk memudahkan nih, kalau dari apa namanya yang di tempatnya Pak Har itu PPT-nya nggak ada. Mas Ari, bisa nggak kira-kira itu yang kan ada himpunan A, himpunan B lah. Kita buat namanya X saja gimana? Tambahi bottom 1. Text barnya itu Mas. Track barnya itu. Nah, itu kan ada himpunan A sama himpunan B itu. Umpama kita Ya, masukkan X itu tambah satu lagi bisa nggak? Artinya apa harus mengikuti Pak Har terus kayak gitu atau kita kreativitas sendiri itu Mas? sebenarnya, nah ini ya, nek menurut saya itu ya, yang dikatakan himpunan itu satu kumpulan sih. Oh, A sama B misalnya satu kumpulan. Enggak, A sama B itu bukan satu kumpulan, dia beda kumpulan. Beda lingkaran itu ya Pak ya? Jadi lingkaran A, lingkaran B gitu. Ada irisan gitu maksudnya Mas Ari. Dia beda apa ya, beda intinya. Intinya itu mana kurva linear itu, kurva linear tadi PPT-nya. Nah, ini. Yang kurva linear ini dikatakan satu himpunan kalau menurut saya sih. Satu kotak ini ada A, ada B, ada Oh, segini ya derajat Pak. keanggotaan. Iya, satu semua ini adalah satu himpunan. Satu himpunan. Oke. Contohnya gini, ini kan himpunan mahasiswa RPL. elektro. Nah, himpunan mahasiswa elektro. Kan ada semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya kan ya. Kalau misalkan himpunan suhu, kan nanti bisa suhu rendah, suhu panas, sedang, dingin. suhu tinggi, nah, atau dingin, apa sangat dingin, terus sedang, terus panas ya gitu kan ya. Nah, itu yang dikatakan himpunan. Berarti satu paket ini menurut saya itu adalah himpunan. Di mana terdiri dari A, B, ada derajat keanggotaan, ada itu. Kayak gitu sih. Kalau menurut saya himpunan itu dikatakan himpunan itu. Bukan ini, kalau menurut saya himpunan itu bukan ini nih, bukan A apa namanya? A kecil ini bukan menurut saya. Oh, oke. Semuanya atau, ya. Iya, yang satu ada paket ini kalau himpunan.
Terus X-nya posisinya di mana itu? Gimana? X-nya itu posisinya di mana di dalam himpunan ini, Mas Ari? Gimana ya cara nunjuknya di sini? Ada nih Pak di yang ini nih, annotate. Nah, annotate di atas Pak, di atas Di layar. atas, terus Ada annotate, annotate gambar pensil, sampingnya pause. sampingnya Paus pause. mana? Oh, berarti punya saya doang yang ada. Ya udah Pak Ari aja yang share screen berarti. Mau? Oh ya, jajal ya. Oh, coba. Emang bisa ya itu ya? Bisa, jadi di atasnya ada pause sama ada annotate. Cek. Ahlinya Mas Nova ini datang loh. Ahlinya ahli. Lu ngerjakan Mas dari kotaannya tuh. Mas, Bayu udah tidur. Ntar buka file dulu. Ano pa kita Pak Joko dinas malam kita iki kurang tahu kita. Dus Sariminya udah beli Mas. Putra yang pertama. Berarti ya sekalian filenya yang Putus-putus di saya Pak Puji suaranya. itu tadi yang Visual Basic dikirim aja ke biar dilangsung juga. Oh, annotate ini ya. Tampil belum nih? Di atas. Masih loading sih, masih tampilan. Sukses. Nah, itu udah PowerPoint tuh. Nge-lag ya. Ganti laptop. Jenengan subsidi. Selama Aku ya daftar ya bos. hibahnya jadi nanti gampang. Amin lah. Yang atas ya. Oh, ini. Bawah itu. Bawah. Nah, ini aja nih annotate. Ini ya, berarti oke, berarti yang dikatakan X itu adalah dia itu posisinya random. Misalkan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, gitu. Jadi user nanti akan bebas posisinya itu di mana sih ya gitu. Misalkan A itu katakanlah berapa? 0 ya. 0, terus ini misalnya 100 yang gampang. Nah, user itu atau sensor lah atau apapun inputan itu nilainya taruhlah 40. Nah, posisi 40 itu di mana sih? Misalkan di sini kan ya, nilai 40. Dalam logika fuzzy nilai 40 itu nilainya berapa sih? Nah, di sini nilainya derajat keanggotaannya berapa? 0,4 kah gitu. Kayak gitulah. Ini adalah nilai X-nya. X ini bebas. Nilainya itu bisa 40, bisa 50, bisa atau mungkin Seberapapun sampai 100 ya. Nah, 100 atau lebih pun 100 berapa 8 gitu. Nah, nilainya 108 itu kalau dalam apa namanya tadi? Himpunan ini dia nilainya berapa? Derajat keanggotaannya berapa? Apakah 1, 0 atau 0, berapa? 0, berapa gitu. Kalau menurut saya sih. Jadi ini yang X itu, X di sini nih, dia variabel yang berubah yang ya. dinamis dia. Kalau menurut saya sih gitu. Gini pembuatan niki Pak Nova. Kalau saya masuk akal itu. Masuk. Kalau 0 sampai 100 misalkan nanti X-nya 100 berarti derajat keanggotaannya itu 1 ya Mas ya, berarti toh gitu toh? Iya, Semua benar, 1 toh? 1. Iya, karena batas atasnya maksimal. Kan nah, batas maksimalnya dia adalah ini. IP 100. itu ya 100 ya. Oh, ya. Lebih dari 100 kan nilainya 1. Ini
Jika X lebih dari B, lebih Ada- dari ini, Hmm. maka nilainya adalah ini. Oh ya, berarti terhitung tetap 1 ya. Iya, tetap Oh, satu, iya. satu Yes, terus. yes, yes. Oke, Pak. Oke. Ini kondisinya di sini ada 3 kondisi nih. Kondisi Hmm. pertama, jika X kurang dari A, misalnya di sini min 1, min 0 berapa dia. gitu kan ya. Hmm. Maka nilainya akan tetap 0. Nilai 0. derajat keanggotaan ini Hmm. dia akan 0. Kayak gitu. Atau ini dikatakan mu toh, mu X, mu A, mu B kayak gitu. Oke. Kalau di bahasanya situ kan tadi mu ya, Ya, mu. mu A, mu B gitu. Nah, kondisi kedua ketika antara A dan B kan gitu ya. Nilai X itu di antara ini, dua ini, nilainya berapa sih? Nah, ada hitungannya, ada rumusnya ini, mencari derajat keanggotaannya. Rumusnya gini, X min A ini kayak gitu. Jika X itu nilai kondisinya berada di antara ini, maka rumusnya adalah ini kayak gitu. Yes, betul itu, betul. Kalau sepemahaman saya sih gitu. Iya. Saya ini melajari itu Mas tadi barisan yang di YouTube itu tapi suhu itu loh Mas. Oh Suhu iya. dingin, sedang sama panas itu persis ya betul ini. Betul Mas, betul. Yes. Wes saya mlebu anu rumusnya Mas, piye Mas? Codingnya Mas. Mlebu rumus, Mas Firas. Rumus. Dari sini mudeng belum Pak Firas nih? Mudeng, kalau yang ini mudeng, Pak. Lah, bikin programnya maksudnya. Nah, nggak tahu nih, kodenya belum tahu. Ayo, Pak. Bikin programnya gini. Coba, Jika Pak. kan if ya kan? Jika ini, maka hasilnya adalah ini gitu. Terus ada else if. Ya, else if. Selain itu jika gitu kan ya. Oh, else if itu selain itu. Oh iya. Ya. Selain ini, selain ini ya kan? Kalau ini tidak terpenuhi nilai X-nya, maka pindah ke sini. Else if jika yang ini terpenuhi, maka memprogram ini menghasilkan nilai ini. Hasilnya apa? Kondisi ketiga else if lagi. Else if jika ini kondisi ini X lebih besar dari B, maka nilainya adalah ini 1 kayak gitu. Dalam pemrograman. Pertanyaan, Pak. Yang dijadikan if-nya itu bebas, Pak? Atau harus yang pertama, syarat pertama? Bisa nggak kalau yang panjang dijadikan if-nya gitu, yang bawah, yang tengah? Yang ini ya? Yang itu jadikan if. Yang lain else if. Bisa nggak kalau gitu? Bisa aja, bebas. Bisa aja, bebas berarti Bisa. ya. Oke, sip kalau gitu. Yang penting 3 kondisi ini, ada 3 kondisi ini. Kondisi Kalau pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga. Nah, itu posisinya gini. Oh, posisinya oke. Iya. Ini posisi pertama. Yang ini kan ya. Posisi kedua di sini area ini A sampai B. Itu yang posisi ada rumusnya. ketiga dia di sini. X lebih besar. Pri, tanya dong. Nih. Kalau di dalam if else itu ada 2 kondisi, boleh nggak? 2 kondisi. Maksudnya digabung nih loh. Antara mana? Nah, misalnya yang atas sama yang bawah itu digabung itu bisa nggak? Nggak bisa ya, harus satu-satu ya. Kalau nilai hasilnya sama nggak apa-apa. Tapi kan itu beda, Mas. Oh Nah, iya. kalau ini 1, beda kan? hasilnya. 0 sama 1 kan beda. Berarti harus dipisah. Tetap bisa. Siap. Nek di kurva non linear, nah itu ada yang apa gini bentuknya kan. Nah, di sini A, di sini B. Gitu kan. Antara A dan di sini dan di sini kan sama ya. Nilainya 0. Di sini 0. Nah, ini bisa aja dijadikan 1. Sedangkan di area tengah itu beda, maka dia beda. Siap. Kayak gitu sih. Yo, Mas Firas codingnya.
Yuk, Pak Ari belajar Pak Ari. Oke, ini tak stop dulu ya. Ini di apa ya, pause ya? Boleh stop sekarang. Gimana? Stop share? Oh ini. Poster yang merah Pak, yang di atas juga sama. Oh iya ini. Oke, saya lagi ya. Nah, gimana nih Pak? Nah, ini harus cek one by one. Pertama, memastikan bisa apa namanya? Mengambil inputan dari himpunan A yang ini, yang atas ini. Itu di program. Berarti masuk ke form 1. Terus gimana Pak? Berarti masuk ke Ini langsung ada inisialisasi komponen nih. Belum ada toh Mas Firas? Nggak tahu. Ini mungkin tadi saya pencet-pencet ya Pak Ari ya? Atau saya hapus lagi? default ini. Klik 2 kali, Mas. Nggak usah dihapus. Oh, Nanti default. Klik 2 kali itu. Nah, itu masuk. Oh, yang ini Berarti- hapus saja yang atas. jangan dihapus nanti Nggak usah, error nggak bingung. Bingung, jangan. Jangan, Jangan. 2 kali ya. Ya udah. Nah, berarti codingnya di situ. Codingnya di sini nih. Kodenya di ketika ntar dulu. Dilihat dulu, tak lihat dulu. Jajal. Oke, Pak. Lupa ya. Pak, Ini nggak pakai string integer nggak pakai itu Pak, kalau gini. Ya Pakai pakai. Oh Pakai. Pak, saya kira enggak. Pak Rianto, itu kalau pakai apa namanya WPF sama aja ya Pak? sama aja lah. Sama ya. Yang penting Pakai WPF. iya, yang penting ada tampilannya sama sistemnya jalan kan? Jalan. Nggih. Cuma Berarti wis jos berarti. pemahamannya yang salah. Masalah udah selesai nih kayaknya. Pak Arif wis Belum, Pak. Baru yang linear cuma X-nya diinputin kayak Pak. Pak Pak Sapta. emang banyak masaan selain yang linear disuruh yang lain lagi. Kalau di tampilannya itu kan yang non linear juga. Oh iya. Semuanya itu. Ada kurva S, ada pi, ada waduh. Oh iya. Linear aja itu lama banget itu. Arianto setia untuk memberitahu kok. Mantap. mantap. Anu berarti langsung ke button klik aja lah. Button Berarti klik yang mana? yang ke desain. Nah, berarti yang oke itu, yang oke. Oh, yang ini. Ya itu dua kali. diklik-klik. Kemudian Ketika nanti apa button ini tombol itu ditekan kan nanti bagaimana kan mengeluarkan atau menghitung gitu kan ya. Nah, pertama berarti bikin inisialisasi dulu. Apa namanya? Variabel dulu. Misalnya apa? Untuk yang X himpunan A. ngetiknya apa Pak? Saya nggak tahu. Dim itu apa Mas Ari? Dim. Non? DIM. Apa? Kan deklarasi toh itu. Aku Yang atas. Yang mana, Pak? Dim, aku pakai dim. Oh, dim itu berarti jenengan pakai Visual Basic jenengan. Oh, salah berarti ya. Nah, itu bukan beda? salah, enggak salah itu, bener. Cuman Oh. beda pemrograman. Jenis. Iya. Beda bahasa aja sebenarnya. Apa alirannya Pak Adit ya? Lah, itu alirannya Pak Ya, Adit. iya. Oh, Iya Mas Puji, aku melu Mas Adit. melu kolame kono no. Pak Adit nggak tahu ini kemana nih.
Berarti itu Pak Firas. Gimana ngetik apa, Pak? Pertama bikin pakai float aja, float, tulis saja float. Float. Kemudian Terus misalkan X, spasi X. atau langsung? Ya di spasi. Spasi X. Ya X. X apa gitu, X1, X2 atau XA gitu. XA gitu aja nggak apa. XA. aja. XA. Nah, koma terus XB gitu. Pakai spasi nggak? Terserah, nggak usah nggak apa-apa. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. XB. Kemudian Ya, terus titik koma, coba itu dulu aja lah. Simpel-simpel dulu aja. Sudah. Sudah. Terus bawahnya. Oh, di enter. Ya, enter. Terus XA itu sama dengan XA sama dengan sama dengan, nah ini nilai dari, nah ini berarti coba ketik track bar berapa berarti? Track bar 1. Track bar 1. Ya, diklik. Tap aja, di tap. Klik. Nah, titik. Nah, titik. Value. Ya. Tab lagi. Titik koma, coba error nggak? Titik koma. Ada error nggak? Enter? Nggak ada error sih. Di enter dulu apa nggak usah? Iya, berarti nggak error itu. Aman. Oh, jadi diakhirinya dengan titik koma, Pak, kalau di sini mah. Iya, diakhiri itu syarat, wi. Oh, titik koma itu diakhiri. Standarnya. Wi. Terus itu kan berarti intinya adalah mengambil nilai track bar dimasukkan ke dalam variabel XA. Oh, track bar value. Oh, nilai track bar 1 tuh diambil sama XA. Oke, ngerti, lumayan. Berarti yang XB sama track bar 2. Track bar himpunan B, ya, dibikin baik. Cobain ya, XB Ya. sama dengan track bar 2 tab titik Ya. Titik koma lagi. Ya. Terus fungsi float apa, Pak? Fungsi float itu untuk menampilkan atau apa sih? Itu untuk deklarasi variabel. Oke, deklarasi variabel. Apa namanya? Karakter-karakter itu saya lupa. Oh, yang ini XA, XB. Jadi kalau saya mau mendefinisikan XA sama XB, awalnya harus float dulu. Ya, boleh float, boleh integer, boleh karakter, boleh apa macam-macam tipe data lah. Tipe-tipe data itu ilmu-ilmu tipe data. Berarti kayak string, integer yang itu. Oke. Ya, string itu kan tipe data, string, kata-kata kayak gitu-gitulah. Oke, sip. Gimana lagi, Pak, habis ini? Nah, terus dicoba dulu. Berarti dikeluarkan ininya XB-nya. Berarti enter dulu. Terus sini. Coba ke form design. Form design, start. Terus dikeluarkan di mana ya? Di start ya? Di MIUI coba diklik di ini? Itu tag box 1 ya. Di kanan itu kan ada tulisannya. Properties kanan bawah itu loh. Oh iya, text box 1 betul. Ya, itu berarti tag box 1 kan ya. Kotakan itu. Nah, kita akan mengeluarkan nilainya XA atau XB itu ke situ coba. Apakah sudah bisa membaca atau belum? Nah, pertamanya dulu itu. Ke form lagi. Cari teks 1. Ditulis saja di situ text box. Text box 1. Kemudian text box 1 titik teks. Sama dengan berarti XA, misalnya XA titik toString. Oh, yang bawah ya. Ya, dirubah ke string dia.
Kan dari Oh. float dirubah ke string. Karena standarnya textbox itu string. Oke. Kurung buka, kurung tutup. Kurung buka, kurung tutup. Itu Titik koma. titik koma. Ya, coba sampel satu aja dulu. Di sekarang di apa itu ya? Star apa ya? Ya, coba. Kurung buka, kurung Guys, tutup ini maksudnya nilainya kosong berarti Pak atau gimana? Nggak ada nilainya atau gimana? itu standar kayak nggak tahu tapi itu standar itunya aja kayaknya. Oh, aturannya gitu. Sintaknya si toString. Hmm. Ini belajar ngambil data sama mengeluarkan data dulu. Nanti biar langsung apa namanya? Mandiri kok. Ini nggak ngetik ya? Di sini ya? Enggak. Nah, itu terus oke coba, klik oke coba. Tapi nggak ada nilainya Pak, emang nggak kelihatan kita ngekliknya berapa? Nah, itu kan tadi di dalamnya oke. Di dalamnya tombol oke. Nah, coba. Nah, kayak gitu. Oh, 75, 29. Oh, jadi ini tuh nilai dari ini ya Pak? Iya, Oh iya, saya maksimal 200 ya. iya. Oh iya, oke. Berarti sudah bisa berarti mengambil data sama mengeluarkan data berarti. Mengambil data, mengeluarkan data, oke. Basicnya sih itu sih. Basicnya itu. Nah, Terus mau di apa namanya? Dikeluarkan enggak misalkan pas di track barnya itu digeser-geser langsung keluar sendiri angkanya. angkanya di sini gitu. Iya, Atau di sini misalkan sendiri. oh kayak gitu atau enggak usah. Angkanya di sini Pak, apa di sini yang keluar sendiri tuh? Di dekat himpunan A, misalkan keluar nilainya langsung digeser langsung kelihatan Oh angkanya gitu. iya, kalau gitu gimana Pak kalau mau gitu? Oh, kalau kayak gitu berarti di itunya di Close? close aja itu. Close. Di form desain terus klik-klik di situ, klik-klik. Klik. Nah, di situ itu berarti bikin anu dulu, bikin wadahnya dulu di form Oh, desainnya. pakai label. Boleh pakai label nggak apa pakai label? Oh, label mana nama ya? Di sini Pak, apa di mana? Di kanannya nggak apa kanannya gitu. Nah, biar digeser nanti langsung keluar angkanya. Ini dikasih nama nggak usah? Dikasih nilai 0 aja labelnya itu. Nah, Oh, nilai 0. teksnya itu kan. Nah, Oh iya. yang B sekalian aja, B-nya tambahin Sekalian ya. label. Kemudian diklik, double klik ya? Nggak usah, nggak usah. Oh, nggak usah. Iya. Kembali ke itu tadi. Yang diklik track bar. Ini. Yang atas dulu. Nah, klik-klik. Diklik. Nah, kita program di situ. Hmm. Jadi ketika track bar 1 di-scroll, digeser-geser, maka bagaimana kayak gitu ceritanya. Berarti itu kan label ya. Label berapa tadi? Label 5 apa ya? Label 5, betul. Berarti label 5 titik teks ya. Teks sama dengan track bar 1 titik value to string. Track bar 1 titik value to string atau titik lagi atau gimana? Titik to string. Itu ya ada kurungnya. Kurung buka, kurung tutup. Ya, titik koma terus. Oh, harus diakhiri dengan itu, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Ya. Oke, sekarang dicoba dulu. Oh iya, mantap Pak Ari, mantap. Nah, itu diterapkan di himpunan B yang track bar bawahnya coba. Oh, coba ya. Himpunan B, kita coba di himpunan B. Yang ini berarti ya. Ya.
Itu tadi tuh kita apa tuh? Label berapa tadi yang 6 berarti ya. mau ditampilin di label berapa? Ini label 10. Nah, gitu. 10 ya. Sebentar. Label 10 titik apa itu? Teks. Oh, teks sama dengan track bar 1. Tag bar 2 gitu kalau gitu. Sama dengan track bar 2 titik value ya, value. Ya, nilainya tag bar 2 itu intinya. Oh, nilainya value, nilainya track bar 2. Oke. Itu string ya. Ya. String artinya apa Mas Ari? Di koma. Standarnya teks itu kan dia string. Label.text itu kan dia standarnya string. Apa namanya, tipe datanya dia itu adalah string, bukan integer, bukan float, bukan apa kayak gitu. Oke. Makanya dia nilainya track bar ini nggak tahu dia nilainya integer atau float atau apa. Nah, itu di-convert ke string biar apa namanya? Satu tipe data dengan label. Biar bisa muncul. Biar jadi datanya sama label gitu, setipe gitu ya. Iya, setipe. Nek nggak setipe kan nggak bisa. Coba ya. Error nih, Pak. Teksnya itu kayaknya teks label 10 titik. Teksnya teks. Oh iya. Harusnya label tersebut teks. Nah, itu benar kayaknya. Oh, udah. Tapi masih ada ininya, garis bawahnya nih, Pak. Biasanya error. Enggak, ya, yang penting enggak garis bawah merah. Oh, yang penting jangan merah. Oke. Oh, iya. Bismillah. Cakep, Pak. Ya, oke, tapi sama ya munculnya. Kalau belum. oke kan Iya, baru yang A ya. iya. Oh, oke. Oke, Pak Ari, mantap. Itu baru menginput data sama memunculkan. Oke, sekarang berarti step berikutnya. Sini. Berarti kita masuk ke nih tombol oke nih. Nanti kayak gini cara berpikirnya. Ketika fungsi linear kan pertama kan milih fungsi linear. Oh, ini. Nah, fungsi naik apa fungsi turun apa kurva kan dipilih dulu. Dia kan salah satu, nggak boleh dua-duanya. Oh, jadi yang ini satu atau dari semuanya ini cuma satu doang? Dari semua ini hanya satu, nggak boleh. Oh, berarti kalau udah pilih fungsi linear, yang non linear nggak bisa dipilih? Nggak bisa dipilih. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, ini berarti intinya adalah jika fungsi naik itu dipilih, maka nanti rumusnya bagaimana untuk menghitung nilai keanggotaan mu A, mu B kayak gitu kan ya intinya. Iya. Tapi Kan fungsi naik fungsi turun itu apa, Pak? Saya nggak tahu. Nah, ini itu fungsi naik fungsi turun itu ada rumusnya. Nah, gitu. Rumusnya di PPT-nya Pak Har semua itu. Oh, yang tadi itu dibuka ada rumusnya? Iya, pokoknya yang rumus-rumus semua itu ya itu. Sini. Coba jangan cek fungsi naik coba. Sing naik. Di atas. Yang naik itu yang itu tadi, yang pertama tadi. Ini fungsi naik, linear naik. Ini rumus. Ini yang naik ya. Mana Pak rumusnya? Di bawahnya ini fungsi keanggotaan untuk mencari itu. Jangan ke bawah-bawah. Yang tengah itu Mas Firas. Yang mana? Yang atas. A per B min A itu. Nah, itu tadi. Nah, rumusnya itu. Oh, yang ini. Iya, kayak gitu. Kiri yang kiri. Yang kiri. Ini. Nah. Oh, fungsi keanggotaan ini rumus.
Ya. Kirain Jadi kalau ini tuh hasilnya dari ini. Ini jika X kurang dari A, 0 hasilnya. ya keluarannya 0. Hmm. Keluarannya mu A atau mu B itu nilainya 0 kayak gitu. Oke, bisa lanjut program. Mas Bujus ngantuk iki. Iya, tak tunggu nih programnya. Ini apa wis baru urung sih urung ya, urung program. Mek shoot no dilutan. Wes program iki, Pak. Ya wes lanjut Mas Ari, program. kalau misalnya milih fungsi naik itu nanti keluar mu A, mu B dua-duanya gitu atau gimana? Apa satu-satu? Nek punya saya itu ketika milih fungsi naik itu nanti keluar mu A dan mu B. Oh, dua-duanya langsung keluar gitu ya? Iya. Tapi nilainya berbeda tergantung dari inputan himpunan B atau himpunan A. Oh. Berarti misalkan himpunan A ini 0 gitu kan ya. Berarti nilai mu A-nya nanti berapa? Terus himpunan B ini nilainya 100 gitu kan ya. Nanti nilai dari mu B ini berapa sih gitu. Tergantung dari inputan A atau inputan B. Di mana fungsinya adalah kondisi fungsi naik kayak gitu. Saat kondisi fungsi naik. Iya. Semua di programnya di oke, Pak. Ya, di oke aja. Semua di program di tombol oke. Oh. Berarti sekarang anu aja fungsi naik aja, Mas. Ya, Yuk lanjut ke fungsi naik yuk. Klik fungsi naik, Mas. Oh, fungsi naik yang diklik. Fungsi naik. Bukan. Oh. Hah? Bukan, Oke. pakainya tombol oke Oke aja. no, Oh, oke dulu. no. Oh, oke. Kemudian ini udah Nah, dapet ini kan di enter. di bawahnya. Nah, itu di bawahnya. Di sini, Pak. Ya, bawahnya. Nah, sekarang itu ditulis jika radio button. Nah, jika radio button berarti radio button berapa fungsi naik itu? Fungsi naik ini ya. Radio button 1 ya, radio button 1. Ya. If radio button 1. Ya. Muncul pilihannya, Pak, kenapa ya? Harus mirip tulisannya enggak? Radio button. Spasi. If spasi terus Oh, kurung spasi. buka. Oh, gini. Ya, radio button 1 titik ceket. Salah itu ada kurungnya itu masih. Kurung tutupnya dihilangkan. Oh, nggak usah pakai. Oke. Nanti ya. Titik ceket. Mhm. Coba dihapus dulu. Ceketnya. Titiknya dihapus. Terus titik lagi. Biar keluar. Nah, tulis cek. Ceket itu. Nah, diklik tab. Sorry. Kemudian Tutup, kurung tutup. oke. Enter. Kurung kurawal, buka. Kurawal sebentar. Ini, oh bukan satu lagi ya. Apa kurung apa ya jenenge? Ini atau kurung siku? Nah, itu kurung kui. Jenenge apa kui? Kurawal. Iya. Kurawal itu. Sama dikasih kurung tutupnya juga. Yang kurawal tutup. Oke. Nah, di dalamnya itu di enter dulu, dikasih program. Ini? Nah, enter. Enter. Terus enter. Nah, di tengahnya dikasih program. Berarti program if sekarang, if x. Nah, if x. Ya, if spasi kurung. Oh, if spasi kurung. Ya, xa. Berarti apa? Kurang dari. Pakai sama dengan nggak? Ya, rumusnya apa? Sama dengan, ya sama dengan. Kurang dari sama dengan. Ini ya. Ya. Variabel A. Berarti kurang variabel A, tambahi variabel A sama B.
di atas aja di float itu. Di sini. Atas. Kan ada float toh, float XA, XB. Nah, itu tambahi Koma lagi. koma ya. Kan butuh A, berarti A sama B. Tulis saja A, B. Tuh. Ya. Terus nilai A sama B Di mana, kasih Pak? sekalian. Di Berarti enter. di enter aja. A sama dengan berapa? 0 apa 100? Tadi kan 0 ya batas minimumnya. Ya. B-nya Koma. 200. Oh, Ya, 200 ya nggak apa-apa. Bebas kok. koma. Titik koma. Sorry, titik koma. B 200. Ya, Koma titik lagi. koma. Ya. Wes. Kemana, Pak? Sini. Ya, situ. Berarti tadi kalau dari rumusnya berarti X A. Kurang dari sama dengan A. Ya, A. Ya, benar. Kurung tutup. Tuh. Enter. Enter. Kurung perawal meneh. Kurung kurawal 2 kali lagi. Gitu. Ya. Di Enter lagi. tengahnya diisi. Di enter apa diisi? Ya, di enter. Ya, diisi hasilnya. Hasilnya apa? 0 kan ya? Hasilnya Nilainya. 0. Bukan, berarti dikasih variabel lagi. Bikin variabel lagi. Oh, di atas ini. Ya, apa ya? Bikin apa ya? Untuk mu A-nya. Mu A. Ditulis siapa? Mu A gitu nggak apa-apa. Mu A gitu. Mu A gini. Ya. Tambah sekalian mu B gitu. Mu B. Dah. Ya. Nah, di situ tulisin mu A sama dengan 0. Masih merah nggak, Pak? Oh, jangan titik koma itu. Oh, koma ya. Koma yang B itu juga ya, kirinya ke kiri. Oh. Oh, iya. Oh, Nah, udah balik ke situ, balik ke situ. Mu A Sama dengan berarti kan 0 ya kalau di rumusnya ya. Nilainya 0. Titik koma. Titik koma. Nah, sekarang hasilnya itu kan ditampilkan ke itu tadi form desainnya tadi mu A ya kan? Ke sini. Ya, itu berarti Klik. cara nampilkan nggak usah diklik. Oh, nggak usah. Tadi gimana coba? balik ke form lagi. Form lagi. Enter. Enter. Tadi kan textbox ya, textbox berapa? 1 Pak ya? Ini tuh yang ini ya, textbox 1, Ya. betul. Ya, berarti tampilkan di situ. Langsung ketik di sini, nggak usah kurung kurawal 2 kali, Pak. Ya, langsung ketik aja textbox. Textbox 1, kemudian titik Teks. titik teks. Kemudian Sama dengan mu A titik string. titik string. Oh, nggak pakai to string gitu. Oh ya, itu string. To string. Itu di tab aja selesai. Itu. Ya, kurung buka tutup. Titik koma. Oh. Nah, itu untuk kondisi pertama jadi. Yang itu ada atas itu dihapus saja. Ada textbox 1 atas XA to string. Nah, itu. Oh, ini Kan kenapa nggak dia dipakai? Itu dihapus saja kan nggak dipakai. Tadi hanya uji coba. Oh, uji coba. Wes, itu kondisi pertama sudah jadi. Fungsi naik aja. Kan baru A toh. Oh, baru A. Gak muncul, Pak, tapi. Iya kan baru nilai 0. Coba ke di himpunan A digeser coba. Yang ini, maaf. Himpunan A digeser.
Di 0 aja, 0 kan Oh, ini nilainya. aja. Iya. Di oke, coba oke. Oke, Ya. no. Belum ada. Kan belum dibikin kondisi kedua. Kan ada 3 kondisi toh. Oh Iya, iya ya. yang 0 aja. Nah, ini kan if kan di bawahnya radio button check itu kan if XA kurang dari A. Ini kan baru satu kondisi. Betul. Masih ada kondisi kedua, ketiga, 3 kondisi. Nah, di bawahnya itu di bawah kurung kurawal jangan itu yang atas. Nah, itu setelah itu di enter. Nah, bikin else if. Selain itu jika Pakai titik? enggak usah. Oh, Enggak enggak. usah. Spasi aja. Spasi coba, spasi. Spasi lagi. Spasi if. Else spasi if. Ya. Kurung buka, kurung. Nah, berarti berarti XA lebih dari A. XA lebih dari A. Dari A. Dan nya pakai apa, Pak? pakai N itu loh. Oh, N. Ya. Dan XA kurang dari B. Kurang dari B. Ya. Dah. L enggak? Di enter. Ya itu di enter terus bikin kurung kurawal buka tutup. Kurung kurawal. Nah. Sekarang masuk ke rumus nih. Mu A sama dengan ada rumusnya itu. Sama dengan yang tadi ya. Di PPT. Nah, itu XA. Berarti kan kalau punyamu kan X itu kan X di situ ya. Kalau di tempatmu kan variabelnya X atau ya itu diganti. Berarti punyamu XA min A begitu. XA min A dibagi Ya. B min A. Ya. Itu Benar nggih. Titik koma. Nah, terus hasilnya ditampilkan ke textbox 1 berarti itu. Oh, masih textbox 1. Iya kan 3 kondisi. Textbox 1 titik teks sama dengan mu A titik terus string juga. Iya. Itu standarnya gitu. Oh. Terus bikin sekalian kondisi ketiga sekalian langsung. Langsung di sini. Di bawahnya bawahnya kurung tutup kurawal loh. Oh, tadi. Kurung tutup kurawal. Sorry. Bukan gitu. Bukan di situ, di bawahnya lagi Mas Firas. Di bawahnya lagi ya. Nggak pakai else if lagi ya? Ya Mas Ari. Kalau punya aku tak kasih else if ya, biar nggak meloncat. Jadi di mana nih? Di sini, Mas. Oh, di mana? Di kanan atasnya, kurung kurawal atasnya. Nah, itu di enter. Oh, enter. Else if. Else if. Enter. Else if. Jika XA lebih besar sama lebih besar sama dengan B. Lebih besar sama dengan B. Maka titik koma. Kurung tutup dulu. Kurung tutup. Enter. Kurung kurawal lagi. Iya. Ya kayak gitu, cuman polanya kayak gitu toh. Tapi kadang kurung kurawalnya kelewat ya, Pak. Iya. Mu A masih mu A ya? Mu A iya, sama. Sama dengan 1. Oh, langsung 1 kalau ini. Oh, oke.
Titik Ya kan koma. di rumusnya Pak Har presentasi nih. Iya, iya. Ya kan? Lah itu. Titik koma. Jadi koma udah. Ya Satu. dimunculkan textbooknya Oh, hasilnya. Copy aja Mas, itu copy atasnya. Copy atasnya aja. Nah, ini sama Kak. Semakin canggih. Jam 11 canggih. Mantap. langsung play. Iya lah, jajal. Fungsi linear aja ya, besok dibilang wah Pak masih sulit gitu ya. Ya. Iya. Oh, saya, Oke. oh ya minum susu. Kopi Pak, kopi. Iya, iya, iya. Tapi yang kesini belum ya Pak Ari ya? Ya, belum diprogram. Nggak ngaruh. Oh, programnya kayak seperti himpunan A itu ya Mas Arya. Iya bener. Oh. Sama. Bentar, Pak. Kita Cuman Ini beda inputan kan. berarti kalau mau buat yang B masih di sini, Pak Ari, radio button. Oh, nggak beda ya radio buttonnya? Radio Radio- buttonnya sama. Oh, sama. Radio Kan button. fungsi naik. Masih Oh, fungsi naik. iya. Oh, iya. Radio buttonnya sama, cuman yang beda. Yang beda kan track bar-nya kan beda. Nanti otomatis nilai-nilainya juga beda kan ya. Berarti yang ini. Nah, kan nilai XB kan ya, XB kan ya. Berarti bikin lagi if-nya ya? Iya, if radio buttonnya juga bikin lagi, terus if Oh, dari bawahnya. sini bikinnya. Iya, mungkin nanti variabelnya mungkin beda, yang beda mungkin nanti variabelnya beda. Oh, nggak pakai yang ini lagi, Pak. Kalau ini masih. MIUB masih paling nanti bikin lagi. Oh, bikin plot lagi. Iya, bikin plot lagi. Yang MIUB nanti bisa dipakai untuk yang XB. Kalau saya sih gitu. Terus ini kan kalau yang A sama dengan 0, B sama dengan 200 gitu kan ya. Nanti yang track bar B boleh nanti misalkan A sama dengan 10, terus B sama dengan 500 ya gitu. Nek menurut saya sih boleh. Kenapa, Pak, alasannya? Dibedakan. Beda nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Oh, sama nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Oh, buat belajar jadi dibedakan aja gitu. Ya kalau punya saya tak samakan. Oh. Ya, beda nggak apa-apa, nggak masalah. Kan beda himpunan. Saya bikinnya di mana nih, Pak? Pertanyaan saya. Di bawahnya itu aja, bawahnya. Di sini, bawah ini. Kan sepaket dengan, kan ini nih. If radio button ini sepaket sampai bawah. Sampai sini kan? Kelihatan. Nah, berarti bikin sepaket kayak gini lagi. Bisa nggak kalau saya copy ini, terus nanti saya ganti dikit-dikit gitu, Pak? Bisa baik. Atau pusing, mending dari awal aja? Sari, Mas Adit mau masuk tuh. Hah? Udah masuk. Oh wes. Mau ketiduran nih. Ini pindah kontrakan dulu nih. Ini pindah rumah sendiri dulu. Bebas, terserah. Yang penting nanti variabelnya konsisten. Variabel. Yang dipakai. Oh, yang ini tetap pakai yang ini gitu ya? Maksudnya konsisten tuh yang ini kan? Ya bukan, maksudnya misalkan dia XA gitu kan ya, yang track bar 1 kan dia XA terus ada A gitu kan ya. Nah, nanti nilainya bisa beda. Sekarang misalkan pakai XB nih, Pak, tapi tetap ininya nilainya yang ini A. A ini kan nanti dipakai. Oh, ini kan batas ya. Kalau mau pakai ini ya nggak apa-apa, bisa aja. Oh, masih bisa. Masih bisa. Kalau mau yang tadi kata Pak Ari beda tuh 10 sama 500 tuh ininya berarti bikin lagi C sama D gitu. Iya, misalkan C sama D kayak gitu. Biar beda sekalian sih. Dalam Biar nggak campur. ini tinggal tambahin C sama dengan D atau di enter dulu atau nggak usah? Di enter aja nggak apa-apa. Nggak Di usah ya nggak apa-apa. C sama dengan 10 gitu ya. Ya nggak apa-apa. Apa 0 lagi ya nggak apa-apa. 500. Kok otomatis ya? Belum dideklarasikan itunya C sama D-nya. Oh, nggak nempel sama float maksudnya gitu. Iya, belum dideklarasikan. Error nanti.
Tapi yang ini A sama B nggak deklarasi juga, Pak. Itu ada di atas float Plot float. ini. Iya kan A B. Oh kan udah titik koma nih, masih tetap nyambung kalau ke sini. Tapi kalau ke sini enggak. Kalau misalkan saya di sini bisa nggak? C sama dengan sama, Nggak Pak. bisa. Itu di enter aja bisa kok, yang A sama dengan 0 titik koma enter. Nggak masalah. Nah, kayak gitu. Tapi kalau yang sekarang harus di-plot lagi gitu. Iya, yang C kan belum ada deklarasinya. Bingung mesin. Oh. Plot. Salin lagi nggak X, A, X, B-nya? Nggak usah. Nggak usah. Oh, tinggal langsung C sama dengan gitu. 10 titik koma D sama dengan 500, bisa langsung gitu. Nggak bisa juga ya. Dibikin kayak itu loh, atasnya itu loh, yang float. X Misalkan berarti float A, float C di situ, terus koma D kayak gitu, terus titik koma. sama dengan 10. Nggak usah diisi nilai dulu. Oh, nggak usah. Deklarasi C, variabel dulu. koma D, D, koma. koma apa lagi? Jangan koma, tapi langsung titik koma. Oh, titik koma. Kalau langsung nimbrung di sini bisa nggak, Pak Ari? CD-nya di sini. Bisa, nggak Oh, apa-apa. bisa ya. Oke deh. Iya. Belajar ya, nggak apa. C, jadi sekarang baru bisa diisi nilainya gitu ya. Iya, bener guys. Sama dengan 500. Pakai Pak, titik koma. Pak Adit udah jadi Pak Adit. Hah? Jadi pusing. Ini kok beda mahasiswa, beda pemahaman ini. Panjen. Apa aku doang kali yang nih? Aku pindah ini dulu, pindah device dari HP ke kecilan. Izin dinaikin dulu bisa Pak programnya Pak. Pengen lihat yang atas. Yang mana Mas? Oh iya ya. Turun Pak, turun Pak. Turun. Terus turun. Nah, nah itu berarti track label. Turun lagi Pak. Yang track label tadi Pak. Naik. Dari ini berarti ya Pak. Yang kepake itu track bar 1 itu ya? Ya Pak Arianto. Nggih. Atau Berhenti di dinaikin track barnya sampai atas Pak. Terus naik. Nah, lagi. Bentar Pak, saya skip. Oke, siap. Udah Pak, terima kasih. oke. Lanjut. CD-nya udah. Ini udah kan XB-nya? Nggak usah ada yang tambahin kalau yang ini? Nggak usah. Usah. Radio button ya, batasnya radio button berarti yang ini ya. Berarti bikin Ya. lagi Ya. habis ini ya. Di copy aja nggak apa, nanti yang penting konsisten. Oh, copy aja. Coba ya. Ini berarti ya di copy sampai radio button ya. Iya. Radio button cek. Nah, ini berarti XB gitu ya. Iya, kan X-nya kan B, ganti B. Nah, ininya C. Ya, kayak gitu. Yang penting konsisten. Ininya jadi mu B. Ya. Mu B. Textbook-nya kan ditampilin di textbook berapa? 2 ya. Coba dicek. Yang ini. Iya, Oh, tampilin di situ kan. Nah, kayak gitu. Itu ya. Ganti angka 2 doang kan? Iya, kayak 2. gitu aja. 2. Ininya C sama D ya? C. Iya, yang penting ingat ya. Sekarang ingat. Ininya ini XB, XB juga atau XB ya? Ya iya kan konsisten dari atas. Oh, XB. XB C DC.
Mu B ya. Nah, itu masih ada itu mu A itu masih ada. Oh iya. Nah, kan gitu. Paling harus teliti itu nih. Ntar Pak, satu lagi abis ini yang fungsi lain. X, B, sama ini D ya. D. Mu B. Satu udah benar ya, satu ya. Ininya jadi 2. Mu B. Gitu ya. Ya, Des, jajal. Fungsi B. Dua-duanya udah bisa nih. Coba wae. Oh, Wis, mantap. oh iya, 0. Ininya 10. Dari 10 ya 0 tuh ya. Berarti 13. Ah. Ini 0 kalau yang ininya 10. 0,5. Oke. Ininya sampai 500. Oh, tapi tetap 200 di sininya ya. Kan tadi trackbarnya di setting 200 Di 200 tahun tadi. Iya, berarti kalau mau ininya trackbarnya diganti itu. saya klik Settingnya. ini ya. Maksimumnya kan Maksimum. bisa. 600 deh coba. Ya, nggak apa-apa. Oh, Pak Adit itu serambung berarti tekan kurva S dari tenan. Saya kan ngikutin dirimu aku. Kan suhunya Mas Ari. Oh, iya. Cakep. 599. Oke. Mantap, Ari. Sekarang fungsi turun. Atau yang non-linear deh, Pak. Biar contohnya non-linear. Kalau fungsi turun berarti kan tinggal Lihat presentasi. fungsi turun tuh yang Di PPT. yang mana nih, Pak? Bawahnya itu. Kan naik. Ini kan lihat gambarnya ini kan naik toh. Oh, ini naik. Ya. Oh, ini fungsi turun. Pakai rumusnya yang ini. Iya, bener guys. Lewat, Pak Ari. Kita ke ini aja coba. Apa nih? Yang Kurva S. Coba. Ke bawah. Terus, bukan yang ini terus. Oh, kalau yang ini gimana, Pak? Ini mah dilewat atau gimana? Lewat. Penjelasan. Terus. Itu nggak dikerjakan. Sementara belum, nanti di aplikatif mungkin dipakai. Oh. Terus. Ini. Nah, ini loh. Itu pilihannya apa? Kurva S, pi, sama beta. Oke. Kurva S kan yang ini. Pi itu kan yang ini. Beta yang ini. Atau gimana maksudnya? Coba tak jelasin dulu sebentar nih. Nah, boleh. Menurut pemahaman saya lo ya. Pak Ari, share screen apa gimana? Nah, share screen apa? Share screen. Dilo, sebentar. Yo. Share screen ya. Ya, Mas Boji wis turu iki. Kecapean wi. Nah, kan ini ya kurva S. Kurva S. Ini kalau di linear itu kan A ya kan? A kecil. Kalau ini Z, kalau di S kan Y. Nah, ini kalau di kurva linear yang naik itu kan B. Nah, kalau di sini Y. Hanya beda nama saja. Nah, terus B ini berarti titik tengahnya. Ini di sini 0,5. Dia adalah nilai tengah. B ini nilai tengah. Dia didapat dari, berarti setengahnya dari antara ini, antara A sama Z intinya. 50% dari A sama Z. Misalkan di sini nilainya 0. Di sini 0. Di sini 100. Berarti ketika nilainya nanti 50,
50, nilai X-nya nanti 50, berarti derajat keanggotaannya harus 0,5. 0,5. Kayak gitu. Kalau 0 kan jelas 0. Kalau 50 setengahnya berarti harus 0,5. Ketika nilainya 100 atau lebih, 101. maka nilainya derajat keanggotaannya 1 kayak gitu. Intinya kayak gitu. Berarti Ini cuman nambah beda nilai tengahnya aja. apa? Nambah nilai tengahnya aja ya, Mas ya. Iya, di sini ada beta di sini bahasanya. Nah, beta itu adalah nilainya berarti nilai ini setengahnya. Nah, nanti dihitung berarti harus nyari ini. Beta. Fungsinya untuk di kondisi di if-nya nih. Kan ada B di sini. Ada beta. Nah, ini harus nyari dulu nih. Nilai beta itu berapa? Oh, kalau ini nggak bisa kayak tadi kita tentukan gitu, Mas. Pak, jadi harus kita hitung dulu kalau yang ini. Ya, no, harus dihitung kan nilainya beda-beda di sini ada yang 0 sampai 100, ada yang misalkan 10 sampai 100 kayak gitu. Ada yang tadi berapa jenengan 0 sampai 500 kayak gitu kan ya. Nah, kalau mau ditentuin langsung ya nggak apa-apa. Misalkan di sini 0 sampai 100 ya gitu terus betanya tentuin aja 50 kayak gitu gampang sih. Oh. Yang penting nanti X-nya kan berubah-ubah sesuai dengan yang di track bar-nya itu. Track bar-nya. Kalau yang lain, Pak, yang V sama beta sama juga. Sing bawah ya. Coba. Sing bawah ini rada angel masalahnya. Pilih ngapus sih, clear ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya prinsipnya sama. Oh, ini perhitungan ya, kurva S, contoh hitungnya. Ini sing endi ya? Nah, yang ini nih. Kalau yang ini itu bingungi ini agak bingungi. Pakai float. Ini lihat rumus ini bingungi sih. Ini saya ngelihat di buku yang lain ada buku nih. Tadi tak share sama Pak Aan, Mas Aan. Nanti tak share di sinilah. Ada bukunya penunjang ini, contoh. Aman. Sebenarnya kuncinya yang kurva nonlinear itu di sini nih, di kurva S sebenarnya. Oh, yang tadi awal itu. Ya, yang ini pertama ini. Kita pahami dulu ini. Jadi antara 0 sampai B, antara A, mana antara A? Draw. Nah, ini antara A dengan B di sini ya. Dia punya rumus sendiri nih. Berarti antara A sama B, nah ini dia punya rumus sendiri. Terus yang antara B dengan Y ini juga punya rumus sendiri. Rumusnya yang ini nih. Ini untuk proses naik kan, proses naik. Proses kurva S naik. Nanti ada proses kurva S yang turun. Ini nanti mempengaruhi yang kurva pi sama beta sama yang pi sama beta. Oh. Ini baru Tapi naik ini, dulu. kalau ini nanti rumusnya Mas ada kuadratnya gitu di programnya juga sama. Sama ada kuadratnya. Ya kayak gini persis 1 min 2 kali ini J min ini kuadrat sama. Kuadratnya berarti pakai lambang yang di angka 6 itu bukan? Kalau saya tak kalikan. Oh, Bingung dikali nyarinya. 2 kali. Oh, iya. Ya ini dikalikan langsung dikali double kayak gini, set gitu. Daripada bingung.
Dari theta min X, Pak, yang dikalikan 2-nya. Diulangnya. Yang dikalikan 2 tuh. Yang dikalikan 2 berarti kan dari sepaket ini. Nih. Dari setelah angka 2 ya? Iya. Y min X. Iya, dari Y min X per ini Y min A ini kayak gitu. Ini dikurung kayak gini, dikalikan aja, di copy di sampingnya. Baru dikalikan 2. Pak Ari udah sampai sana, Pak. Udah beres. Punya saya sudah sampai yang terakhir. Wis, Mantap. profesor. Tapi yang terakhir nggak bisa, susah banget. Yang terakhir tuh yang V. Yang beta. Yang V Ya, apa? yang terakhir itu berarti yang ini nih susah banget. Kalau yang logika AND OR ini gampang banget nih. Nah, yang Gauss ini yang tak cari-cari nggak ketemu ini. Nilainya nggak bisa. Ini Ini yang bukan dimaksud Mas Ari. Bukankah gue seperti kurva S, kemudian menjadi minus dia itu? Kebalikannya itu loh. Nah, itu pas atau turun itu, Mas. Iya, sebenarnya iya, tapi di sini rumusnya ini yang dimaksud eksponen atau apa gitu. Terus ini kan pangkat ya, simbol pangkat ya kan. Pangkat min K berarti. Lah iya, berarti pangkat min K. Lah itu maksud Apa? dari itu yang mana gitu kan, nggak tahu. Oh iya. Epsilon berarti, Pak. Apakah itu Raro. bocah. Oh, berarti kalau ini Muhammad. pasti bakal dimaklum, Pak. Sama Pak Har dimaklum. Karena emang E-nya nggak tercantum di sana. Kayaknya Pak Hari ini juga nggak bisa, aku yakin wis jelas. Paling gue ketua naik turun aja, Mas, nanti. Kayak endur kayak. Paling nanti ngelesnya kayak gini. Ya coba dicari-cari itu di buku. Terus sesu pertemuan sesu yuk kita materi baru ya. Iya, kayak gitu bener. Besok si presentasi RPL Mas Arianto, Mas Firas, oke? Mas Arif, oke? Setuju. Mas Arif. Sama Pak Adit tuh, Pak Adit. Mas Aan dari yang reguler, wis Josh. Setuju. Oke. Duh, ngantuk cah. Astagfirullah. Mas Aan itu yang reguler udah pada selesai semua apa gimana? Nggak ada kabar. Wah, ya pasti dijamin belum, Pak. Kita mah 0 besar, Pak, kalau program ini. Di grup anteng-anteng aja. Pada tanya, Pak. Pada tanya, apa namanya, personal, PC personal. Oh, kok personal, Mas? Nggak di grup dibahasnya. Enggak, Pak. Nggak tahu juga sih, Pak. Kalau saya sih, itu kemarin tuh sama Mas Jejen itu ke tempat itu, ipar saya. Nah, konsepnya tuh salah, makanya hasilnya juga salah. Coba di punya Mas Aan. Gimana? Coba Mas Aan saya screen. Kita lihat Pak Ari punya Mas Aan coba. Mas Aan, nek jenengan ki kok ono suarane yo, Mas. Iya, Pak. Oh. Ini masih, Pak? Masih. Sering loh, Mas, setiap jenengan sampaikan ini sering gitu. Makanya dua gadget mungkin gitu Pak Kodrat. Oh, gitu. Ini mungkin ya gangguan ya Mas Aan ya. Ini sekarang masih, Pak? Enggak, ya oke. Masih itu keluar lagi tuh. Oh, gara-gara pakai 2 saya, Pak. Headsetnya itu. Kayak itu charger deh. Laptopnya sedang ngecas. Ini saya pakai HP soalnya, Pak. Oh. Ini coba saya tunjuk. Oh, iya. Saya yang linear, Pak. Coba kita lihat ya Mas Aan. Saya pakainya WPF. Sudah kelihatan, Pak? Ya. Udah. Nah, ini baru jadi nentuin himpunannya. Nah, X-nya saya tentuin sendiri ya. Kalau kemarin kan punyanya bapaknya itu kan kalau 10 di sini berapa ya? 10 kayaknya. Di sini 10. Yeah. Di sini 100. 100 ya? Iya. Di sini 60 apa berapa ya, Pak?
Ya 100 terserah. 100 Boleh, boleh. Apa saja 100. boleh. 100. Harusnya 1 itu intinya. Fungsi naik 1. Ya, Fungsi turun. Hasilnya udah sama. persis. Udah itu. Ya. Persis aku yang bikin begitu awalnya. Ya, sama berarti. Gitu, Pak. Yang lain belum, Pak. Bingung soalnya. Oh, Mas Aditya sama Mas baru yang litian doang. Iya. Codingnya piye masaan itu masaan. Codingnya mirip-mirip sih, Pak. Kalau ini baru mau bikin yang tadi. Saya save dulu. Atau mending dilanjutkan yang tadi aja, Pak. Yang benar. Apa-apa Mas, ini juga lihat Pak. WPF aplikasi WPF. Ditutup dulu ya. Saya pakai WPF, Pak. Sama aja sih hasilnya, Pak. Sama aja. Apa ini? Windows. Enggak mau ya? Mau ini. Oh, ini mau loading, Pak. Enggak muncul ya? Coba klik yang kanan, bagian area kanan. Ini ya? Hilang ya? Main window Pak ya, main window. Main window yang mana? Bawah. Ini, Pak. Yang atasnya lah. Bukan. Bukan. Atasnya. Nah. Atasnya kan ada salah. Nah. Atasnya. Nah, di area situ biasanya diklik. Bukan situ, bawahnya yang itu ya. Nah, di situ coba klik. Ini, Pak. Bawah. Udah habis ya? Itu yang XAML. Iya, sama. Nggak bisa ya? Ini udah kebuka tapi ini, Pak. Iya, yang di bawahnya dibuka itunya. Dibuka terus ke bawah. WPF application 1. Atasnya ada main window, klik. Oh, iya. Oh, ini XML-nya ya? Ya. Berarti bukan desainernya, itu berarti apa desainer? Apa ini? Ini kayak. Nah, berarti itu yang kanan. Sebentar, Pak. Ini tampilannya gini ya. Loading, masih loading, Pak. Berarti ini kan WPF application 1 temporary, diklik. Yang mana ini, Pak? Ya. Oh, ini udah, Pak. Iya kan. Programnya di mana ya, Pak, ini, Pak? Programnya jenengan jenengan klik tombol aja. Oh, ini. Tombol bannya. Nah, ini. Bukan. Nah, ini, Pak. Iya. Kalau saya kayak gini, Pak. Pakai double. Double itu apa, Pak? Itu data pecahan ya? Menampilkan tipe data pecahan. Malah nggak tahu nih, ikutin YouTube. Suruh double. Sama aja lah, yang penting keluar nilainya. Iya. Yang penting sih konsepnya ya, Pak. Iya. Sama aku, Mas. Lanjut yang tadi, Pak. Yang Pak Anu tadi. Biar sekali.
Kalau yang ini kan harus dinamain ya, Pak. Ini Apanya? buttonnya. Nggak harus. No. Sama aja. Soalnya belum ada namanya ini, Pak. Kayak ini button cuma button semua gitu, Pak. Ada propertiesnya kan ya, ketika diklik button atas desainnya, diklik. Oh ini, coba ini. Gini terus. Nah di kanan bawah itu ada. Kanan bawah. Sini, Pak. Nah itu Nama ini. enggak, maksudnya mau namain apanya maksudnya? Kan kita kan harus punya nama sendiri, Pak, untuk button ini. Tombol-tombolnya nggak punya nama Pak Ari, jadi sama dia namanya. Oh ya itu konten itu diganti aja button Button kanan properties properties. bawah yang konten Oh, bawa lagi. ada bawah ada tulisan button itu. Nah itu Kelewat. lewat. Oh, Nah, ini diganti namanya itu, Pak. tambahin angka paling mas, button 1, button 2. Coba diganti. Error nggak? Ini udah saya ganti. Nggak jadi ya, salah berarti. Coba salah berarti. Klik buttonnya tadi ke bawah ada tulisan teks. Ke bawah ada tulisan teks, ke bawah bukan ke bawah coba. Ada tulisan teks. Nah itu diklik teksnya. Bawah ada pengaturan nggak? Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada ya berarti benar itu tadi. Coba itu dihapus aja, diganti B gitu toh. Tapi itu udah ada namanya Mas Anu, B1, 2 itu namanya itu kayaknya. Yang namanya saya ini. Oh, itu sama Mas An. Ya. Nah kan itu berubah kan? Atas sudah namanya berubah kan? Mana, Pak? Ini, Pak. Tapi manggilnya gimana, Pak? Ini cuma teks tulisan di sini aja kayaknya, Pak, yang B tadi. Iya memang. Tapi Manggilnya ya memang pakai name B1 itu B1. berarti Yang penting konsisten itu nggak usah dirubah, itu untuk manggil sistem. ya. Kalau Panggil. teks awal itu harus dikasih ini berarti ya, Pak? Apa? Ini kan yang nambahin saya. Iya. Jadi kalau yang punya Bapak tadi yang pakai form tadi kan langsung ya, Pak? Langsung muncul kan? Ya namanya sendiri-sendiri gitu. Iya itu sudah default. Ya. Oh, berarti ini yang harus Mungkin itu udah default mungkin punya nih sistemnya itu. Iya, Pak. Nah, ini buttonnya ini nggak bisa harus emang kasih nama ini mungkin ya. Iya itu. Mungkin harus dikasih nama. Sama ini juga nih kliknya juga ya buttonnya button biasa sih, Pak. Sama aja. Iya sama button ini sama aja, Pak. Yang mana? Kan ini ke saya pakai button. Iya. Kan ada pilihannya yang radio button itu kan. Iya. Itu sama aja fungsinya, Pak. Intinya sebenarnya sama aja. Cuman kan mungkin beda penunjukan aja. Ya. Nunjuk mana. Nggak lanjut yang tadi, Pak. Lanjut aja yang kurva tadi loh, Pak. Kurva S. Ya. Pak Arif, kurva S. Jelas belum. Yo Mas, coba yo aku share screen yo. Yo, si. Kilo puyeng ini lo guys. Punya aku pakai pipi gitu Mas Adit juga ini Mas Adit. Iya, sama. Nah, terus sing iki saya masih bingung di Miu B-nya. Miu B-nya pi rumusnya nek Mas Ari kan ada 3 kondisi tuh. Kalau di tempat sini makanya tak tanya tadi ada if di dalam if itu masalah enggak gitu. Enggak masalah. Yang penting itu ya kondisinya sama ya. Nah, ini Mas Ari nek misale
mau kondisi 1 punya aku koyok mau kuis apa masakan itu. Tak pikir kan nilai X kan punya Mas Ari kan udah ditentukan nih yang himpunan A sama B. Nah, kalau misalnya X-nya berapa, ini misalnya ini 10 ya. Ini 10, ini 100 sesuai dengan kalau kita mau 50 naik keluar ini doang yang mu B-nya piye Mas Ari? Nah kan belum dideklarasiin di situ di Iya rumusnya. belum. Maksudnya tetap rumusnya podo Mas. Sama itu. Sama rumusnya. Oh, Berarti X-nya Di tambah copy lagi, aja. inputan nilai X-nya tambah berarti. yang mana yang sini? Copy aja, Mas. Oh, berarti X-nya 2 gitu. 2. Aku bikin kayak gitu juga. X-nya 2. Oh, berarti X1, X2 yo. Heeh. Oke lah kalau begitu. Tapi habis lihat punya Mas Ari, aku rubah semua. Jangan dirubah. Pusing. Oke lah, Ramo bola. Nanti cobalah utek-utek dulu. Ini doang saya program ini doang. Tadi baru ketemu ya. Itu logikanya punya jenengan masih kurang tepat itu loh Pak Arif. Iya, sing iki lho Mas Ari si If checked itu. if up ini. Iya, itu kan berarti memilih radio button kan ya pertama. Yo, kan milih radio button yang ini nih, checked Ya. up. Ya. Kalau milih ini berarti nanti rumusnya jadi ini gitu kan? Itu salah menurut Oh. saya sih. Yo. Oke Mas Ari. Kok ada down itu apa? Ini Down, tuh dot button check. down. Jadi ada up, ada down. Oh. Deklarasi toh, Mas? Deklarasi, Pak. Itu Oh. nama itunya radio buttonnya. Tak rubah. Oh, maksudnya kayak gitu ya. Langsung berarti ya. Ya langsung ketika kita milih radio button yang up naik dan hasilnya true, kemudian nanti keluar di mu A teksnya itu ya rumus iki. Iya, benar. Nah, terus yang tadi masalah Ki Mas Ari, kalau misalnya dia di bawah 10, Nggih. nah ini sing hancur iki. Nah, dia minus. Kemarin sempat baru loh, Mas, mau- minus loh, Mas. Kemarin sempat nggak Harusnya minus kan itu? 0, Pak. Kodrat harusnya kan 0. Apa Sesuai 0? dengan- Minus itu dianggap 0, Mas? Boten toh Pak, kan nggak sesuai dengan ini toh yang ini toh berarti. Nah nggak sesuai dengan ini berarti. Nah ini Ya, berarti rumus. tinggal ditambah kondisi itu tadi. Itu sebenarnya kurang parting gitu. Ning kene ora aneh apa sih kurung kurawal ya Mas Ari, makanya bingung tak coba kurung kurawal lho kok error aku. Makanya nggak usah kurung kurawal gitu, nggak perlu kurung kurawal. Dia langsung if berarti. Langsung if kan true then. Nah, terus di bawahnya langsung if. Coba wae. Cek. Nanti langsung if lagi. Langsung if di situ. Nah, if Ini if logika berarti jika logika. logika ini kan dia iki error. Berarti Dia di kan situ. If x berarti di situ punya jalan x. ya kan X If lebih X besar. Ya X lebih kecil sama dengan kan Ya, sama dengan apa berarti itu? dari A berarti. A kan. Ya. Kurung tutup. Then nah, then hasilnya apa? mu A teks 0 kan? Yes. Iso mau aku wis nyoba Mas. Tadi Mu A mu A teks sama dengan 0 ini kan langsung ya? Gak gelem ya? And if Titik. gitu ya. ada titik duanya enggak? Titik Nggak koma, ada Mas. ini. Salah error kok sama titik 2. Oh iya toh.
Petik Iya, loh, kalau petik. VB dia ada titik komanya error. Kan 0 itu kan berupa teks itu kan berupa string toh, dia ada petiknya nih. Berarti Coba, Mas. ini ya. Ya, di dalam petik. Nah, iki mah bener kayak. Terus iki Ya. Mas Ari, ini kan if nih. Ya. If ini kan and if-nya dari sini berarti. Kalau ini Coba ini. di enter dulu dari else if down ini di else if down ini di enteri. Nah, enteri lagi enter. Nah, biar ada jeda. Nah, otomatis kan yang kondisi ini kan belum ada and if-nya nih. Perlu ditambah nggak? Berarti bikin lagi if di setelah and if ini ada if. Else aja nggak? Ya else. Oh, berarti jangan and if berarti di sini. Langsung and if ini diganti else if berarti. Nah, setuju. Else if. Nah, Ya, ini else if else if kondisi. lagi ya. Terus nanti akhir dikasih and if. Else if X lebih besar sama dengan B. Ya, gue kondisi 3. Then apa? Oh iya, langsung then ya. Mu Iya. A mu dot text sama dengan 1. Else Coba ya. Pak, Belum Bismillah. selesai. kok beda? Wih, oh iya, Belum di selesai. sana error nih. Iya jelas. Oh Else ini if and if ya. atas. Nah, di situ kasih and if. Ya. And if. Ya. Jangan yang bawah itu ada dua tuh ya, Pak, ada yang pakai dihapus spasi. dulu aja. Hah? Else if-nya ada yang pakai spasi, ada yang enggak itu. Oh ini bisa ini. Yang penting warnanya biru mas. Iya. Oh. Yang balik Yang lagi. else if atas itu perlu ditambahi lagi. Iki. Atas sih. Ini? Ya, itu perlu dikasih kondisi. Kurung buka, kurung tutup. Berarti X. Berarti X lebih besar dari A. Lebih besar dari A ya. Ya, dan Oh berarti kayak mau ya berarti ya. yes, correct. X lebih kecil dari B. Iya. Oh pantesan dia ada ini. Oh iya benar. Then udah ya then. Nah, terus yang bawahnya else if don't check itu mungkin dimatiin dulu aja. Sampai if. Ya bu yo matiin. Nah, Mager ya. lupa saya juga. Sadit matiin apa mas? Hah, delete aja. Wah. Ojo lah iki kok balik mana kok. Coba nek misalnya langsung play serah Mas Ari. Ya error nanti. Oh ya nggak apa masalah. Enggak error ini aman. Iya. Coba ya 10 ya. 100. Kalau ini 50. Oh, 4. Ini bisa digeser enggak? Oh enggak otomatis ya. Dihitung, klik hitung dulu. Oh iya deh. Oh iya benar. Salah. Oh, berarti ikut kalau mau di tengah gini, misalkan ini 11 yang himpunan A ini 10 coba. Oh iya benar. Coba bukan yang himpunan A 10. Ah ini udah 0 nih. Bener nih Mas Ari. Hah? Oh bener ya? Iya, Oh, ini ya, kalau wis. 105 udah bener nih. Oh, Tuh. iya. Over dia. Salah berarti. Masih salah berarti ya. Kalau 5 dia bener nih. Iya. Oh, berarti ada codingnya salah. Iya. Ini bukan 1 berarti. Ini lebih besar. Bener.
Nanti rekornya di-share ya Mas Ari. Saya nggak ngerekod Lah itu siapa yang Mas- rekod? Masaan. masaan. Oh Mas An toh ya. Oh, Mas An nanti di ini Mas An. Aman, Nggak Pak. iso. Oke. Kontrol tangan buktinya ada 5 watt. Betul. Ngantuk banget aku. Ya Pak istirahat ya Pak ya. Mm-mm. Proposalnya lho Pak Jolali lho Pak. Kajian teori apa outline ya? Tuh. Oh iya. Outline Berarti ya, Sabtu Mas. besok nggak ada kuliah kan ya? Nggak ada. Iya sih. Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah kondangan berarti aku. Munggahan tuh. Gak iso Mas Ari berarti iki. Mio Atex. Wis kene wae lah Mas Ari, nanti tak tambahin yang Mio B ini sama berarti ya Mio B-nya ya. Newbie ya sama. Inputannya ada 2 berarti X-nya berarti kalau misalnya nggak ditentuin. Enggak, berarti kayak Pak Adit. Bet. Oke. Mas Adit mau share screen? Apa ya? Podo jangan. Nah ini udah lihat. Nah ini Nah, baru sampai nyontok wae. baru sampai ini. Ah, bagus iki malah. Wes di copy paste. Suwen. Nah ini Mas Ari Oh iya podo ya. Linear Kak. ya. Sama kok. Oh, dia langsung satu iso Mas iki Mas. Mio A sama dengan 1 iso ya? bisa? Oh, berarti nggak perlu petik-petikan ya. Enggak. Oh, punyanya jenengan kayaknya kurang NIF 2 itu. Kan ada Yang mana? NIF yang punyanya itu Pak Arif Widi. Oh iya. Kan if fungsi naik ceket, nah, karena dia di akhir ada NIF 2 kali toh itu. Oh, iya, Untuk iya. menutup yang if else itu kan ditutup NIF. Nah, Terus ini. untuk Oh, berarti didobeli juga ya? iya untuk nutup itu sih. Untuk ini. Iya, bukan nutup kan itu. Ini aku desainnya sama. Yang tadi X-nya ada 2. Cuma nggak tak pakai. Belum tak hapus aja nih. Nah, Error. X-nya ada 2 kan? Iya. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Nge-lag. Coba Mas. Tampilan niku premen. Yang ini. Udah belum? Men. Belum. Nge-lag ya. Oh, Tampilan- salah Tampilan nge-share. desainnya, Salah nge-share-nya. Share screen ya. share screen-nya. Nah, Share screen. oh, Udah belum? ya benar berarti. Oh, Udah. berarti XA XB-nya di sendiri ya berarti ya. Sendiri. Oke. Mau kalau tambahan nih, grab. Gaya. Baik. Tampilin grafik. Apa? Wah, Grab? seneng. Naik turun. Coba Pasti Pak, pencet. gaul temen. Pasti pencet gak jadi. Tuh. HP. Kan bola. Error. Bismillah untuk nilai A. Amin. Amin. A plus ya, jangan amin. Tapi Oh, itu iya. AAA ini apa ya? Mas Ari? Hah? Ini yang AAA 3 sama AB ini apa nih? Itu hanya variabel. Variabel aja. Iya, ganti aja misalnya opo bebas lah. Adit. Apiras. No? Wiras. Tapi Pak Adit perasaan lebih pendek-pendek ya rumusnya daripada yang tadi
saya buat. Emang gitu Pak Ari, Pak Adit. Iya, Kalau pakai yang apa ini? Bibi. Bibi. Oh. Ya beda itu tadi, beda apa sih nih? Bahasa. Kan pakai float, kalau aku kan pakai dim. Dia standarnya si Bibi itu kan dim. Terus dia integer dia. Apanya? X1 itu sebagai integer. Kalau punya yang itu tadi Pak Firas kan float. Bisa aja di situ as float kan bisa juga. Oh iya. Tapi yang bikin panjang apa tuh Pak Ari? Yang bikin panjang di yang apa tadi? Secres ya? Atau plus tadi? Paling convertingnya. Oh. Kan konversi data toh. Tadi sebutnya apa sih Pak? Secres atau plus? Saya takut salah buka tadi ntar. C-sharp, C-cres. C-cres C-sharp namanya. C-sharp, C-cres, C-sharp. Bacanya C-sharp, Mas. C-sharp. Sharp-nya tulisnya gimana, Pak? Ya C sama sharp gitu aja. Sharp merek. Yang lain. Merek sharp. Oh, sharp. Sharp. Tajam. Oh, tajam, C-sharp. Oh. Yo Pak Kodrat terakhir Pak. Yo Pak, langsung istirahat. Aku belum bicara. Belum jadi. Adanya dulu Pak, katanya udah bisa bikin radio button. Cilo. Ya lah, aku angkat tangan. Besok aja, udah ngantuk. Mas Nopa ini lagi begadang nih putranya nih. Iya lagi ngomong. Izin on Pak Nopa. Baru kotak-kotaknya tadi sudah bilang sama Mas Firas kok. Ya wis lah, Mas Ari cukup kayaknya Mas Ari. Iyalah wis ya. Wis blueberry UTE. Terima kasih banyak suhu-suhu. Sama-sama. Mantap. Wis lah, sampai ketemu besok. Mas Arif, tinggal kita nanya yang R Studio berarti. R gue. Iya, studio ya. Pak Adit. Analis distraktor. Mas Samsul ya? Pak Ari sama Pak Adit berdua kemarin kan, berarti strong banget tuh. Kita kan koyokan. Berapa ya? 8 orang atau 14? Yo, bareng Mas Aan juga nih. Alah yang penting diikutin aja lah. Diikuti aja nanti dapat serat, dapat ayo. Aku mudahnya malah nonton YouTube ya daripada kuliahnya. Betul. Ya, wis sambung. Dipun izin lift ya Pak, matur suwun. Ya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih ya Mas Ari semuanya. Mas Ari, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.